Gerald van den Burg, pelatih legendaris yang akan mengubah nasib timnas Indonesia. Kabar gembira, Inter Milan incar Jai Itzes, transfer pemain termahal dalam sejarah. Mantap! Menpora sebut naturalisasi oleh Romeni dipercepat, sumpah WNI bulan ini. Shin Tae-yong akui kapok dan tak akan mau tangani timnas Indonesia lagi usai dipecat PSSI. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Resmi jadi asisten Kluivert, Gerald van den Burg pelatih legendaris yang akan mengubah nasib timnas Indonesia. Kabar besar datang dari dunia sepak bola Indonesia. Gerald van den Burg, legenda sepak bola Belanda, resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia U23 sekaligus merangkap posisi asisten Patrick Kluivert di tim senior. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat struktur kepelatihan dan menciptakan kesinambungan antara tim junior dan senior. Van den Burg, yang memiliki pengalaman segudang baik sebagai pemain maupun pelatih, diharapkan mampu membawa pengaruh besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Pengumuman ini disambut hangat oleh para pencinta sepak bola tanah air, yang berharap kedatangan Van den Burg dapat meningkatkan kualitas permainan timnas di semua level. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan keyakinannya bahwa Van den Burg adalah pilihan tepat untuk memimpin timnas U23 sekaligus menjadi pendamping Patrick Kluivert di tim senior. Van den Burg memiliki pengalaman luar biasa, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ia memahami bagaimana membangun tim muda yang solid dan memiliki visi untuk menciptakan kesinambungan antara timnas U23 dan tim senior, ujar Erick. Sementara Patrick Kluivert sendiri menyambut baik kedatangan rekannya tersebut. Ia percaya bahwa Van den Burg dapat memberikan kontribusi besar, terutama dalam pengembangan taktik dan pembinaan pemain muda. Gerald adalah sosok yang sangat berpengalaman dan saya senang bisa bekerja sama dengannya. Bersama, kami akan berusaha membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, kata Kluivert. Pengangkatan Gerald van den Burg sebagai pelatih timnas U23 dan asisten Patrick Kluivert langsung mendapatkan perhatian besar dari publik Indonesia. Banyak yang optimis bahwa kombinasi Kluivert dan Van den Burg dapat membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, baik dari segi taktik, mental, maupun performa di lapangan. Namun, ekspektasi yang tinggi juga membawa tantangan besar. Publik berharap bahwa kedatangan Van den Burg tidak hanya membawa perubahan di atas kertas, tetapi juga memberikan hasil nyata di lapangan. Prestasi timnas U23, khususnya di turnamen-turnamen besar, akan menjadi indikator keberhasilan Van den Burg dalam menjalankan tugasnya. Turnamen seperti Piala Asia U23 akan menjadi ujian pertama bagi Van den Burg dalam membuktikan kemampuannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Di sisi lain, kontribusinya di tim senior juga akan dinilai berdasarkan sejauh mana timnas Indonesia mampu bersaing di ajang internasional. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah Van den Burg dalam menangani timnas U23 dan bekerja sama dengan Kluivert di tim senior. Akankah kombinasi ini membawa hasil yang diharapkan? Waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, publik Indonesia menaruh harapan besar pada duet Van den Burg dan Kluivert untuk membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi di kancah internasional. Mantap! Menpora sebut naturalisasi oleh Romeni dipercepat. Sumpah WNI bulan ini. Kabar menggembirakan datang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, terkait proses naturalisasi pemain sepak bola keturunan Belanda, oleh Romeni. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, menyatakan bahwa proses naturalisasi striker berbakat tersebut dipercepat, dengan rencana sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, akan dilakukan pada akhir bulan ini. Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk memperkuat skuad timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional yang akan datang. Menurut Menpora, percepatan naturalisasi ini dilakukan setelah mempertimbangkan kebutuhan mendesak timnas Indonesia akan pemain berkualitas, terutama dalam menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia dan babak kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi oleh Romeni sudah berjalan lancar.
Semua dokumen sudah lengkap, dan kami memastikan sumpah WNI dapat dilakukan bulan ini, ujar Menpora dalam konferensi pers. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sangat mendukung langkah PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di Eropa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik langkah pemerintah yang mendukung percepatan naturalisasi oleh Romeni. Ia menyebut bahwa kehadiran Romeni di timnas Indonesia akan memberikan dimensi baru dalam permainan tim, terutama di sektor penyerangan yang selama ini menjadi sorotan. Romeni adalah pemain dengan kualitas top. Pengalaman bermain di Liga Belanda akan sangat membantu timnas, baik secara teknis maupun mental. Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah mempercepat proses ini, ujar Erick. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memberikan pandangannya. Ia mengaku sangat antusias dengan kedatangan Ula Romeni. Saya sudah memantau permainannya sejak lama. Dia adalah pemain yang sangat fleksibel dan bisa bermain di beberapa posisi di lini depan. Kehadirannya akan memberikan banyak opsi bagi kami, ujar Kluivert. Kluivert juga menyebut bahwa Romeni memiliki karakteristik yang cocok dengan gaya permainan timnas Indonesia, terutama dengan pendekatan taktik modern yang mengandalkan kecepatan dan pressing tinggi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Romeni resmi menjadi WNI, ia diperkirakan akan langsung dipanggil untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kehadirannya akan melengkapi lini depan timnas yang saat ini diperkuat oleh pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand. Makin panas. Rumor transfer pemain Jai Itzes, Inter Milan ikut berburu tanda tangan sang pemain. Rumor transfer Jai Itzes, bek tangguh keturunan Indonesia-Belanda, semakin memanas. Setelah sebelumnya sejumlah klub Eropa seperti Feyenoord dan RB Leipzig dikabarkan berminat merekrut pemain yang kini memperkuat Venezia di Serie B Italia, kini raksasa Serie A, Inter Milan, ikut masuk dalam perburuan tanda tangannya. Langkah Inter Milan ini membuat spekulasi masa depan Jai Itzes menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola, termasuk di Indonesia. Karir Jai Itzes di Eropa menunjukkan grafik yang terus menanjak. Setelah memulai karirnya di Belanda bersama Go Ahead Eagles, Itzes tampil gemilang dan menjadi salah satu bek muda yang mencuri perhatian. Kepindahannya ke Venezia di Serie B Italia musim lalu menjadi langkah besar dalam karirnya, dan ia berhasil membuktikan kualitasnya di liga yang dikenal dengan gaya permainan defensif yang ketat. Ketertarikan Inter Milan terhadap Jai Itzes tidak datang tanpa alasan. Klub berjuluk I Nerazzurri itu sedang mencari pengganti jangka panjang untuk beberapa bek senior mereka, seperti Stefan de Vrij dan Francesco Acerbi, yang mulai mendekati penghujung karir. Itzes, yang memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah dan bek kiri, dianggap cocok untuk mengisi celah tersebut. Menurut laporan media Italia, Inter Milan telah mengirimkan tim pemandu bakat untuk memantau performa Itzes dalam beberapa pertandingan terakhir di Serie B. Hasil pengamatan mereka dikabarkan positif, dan manajemen Inter mulai mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrut Itzes pada bursa transfer musim panas mendatang. Shin Tae-yong akui kapok dan tak akan mau tangani timnas Indonesia lagi usai dipecat PSSI. Berakhir sudah perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu juru taktik terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia akhirnya angkat bicara terkait pemecatan dirinya oleh PSSI. Dalam pernyataannya kepada media, Shin Tae-yong mengaku kecewa dengan cara PSSI menangani kontraknya dan menyebut bahwa dirinya kapok untuk kembali melatih timnas Indonesia di masa depan. Keputusan PSSI untuk memutus kontrak Shin Tae-yong memang mengundang reaksi yang beragam. Di satu sisi, beberapa pihak menilai bahwa performa timnas Indonesia di bawah asuhannya belum sesuai harapan. Namun, di sisi lain, tak sedikit yang menganggap langkah ini tergesa-gesa mengingat sejumlah capaian yang telah diraih Shin bersama timnas, khususnya dalam membangun fondasi tim yang solid dan mengembangkan pemain muda. Di bawah kepemimpinannya, Shin Tae-yong membawa perubahan signifikan dalam pendekatan permainan timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan fokus pada pengembangan fisik serta mental pemain. Selain itu,
Ia juga memberikan perhatian besar kepada pemain muda, menjadikan mereka tulang punggung dalam skuad senior. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI menjadi salah satu keputusan yang paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Indonesia. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik keputusan ini, mengingat kontraknya sebenarnya baru akan berakhir pada akhir 2023. Dalam pernyataan resminya, PSSI menyebut bahwa keputusan ini diambil karena hasil yang tidak konsisten dan ketidakcocokan visi antara Shin Tae-yong dan federasi. Namun, rumor yang beredar menyebut bahwa ada konflik internal antara Shin dan beberapa petinggi PSSI terkait manajemen tim dan keputusan strategis. Shin Tae-yong sendiri mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. "Saya merasa sudah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Tapi, jika PSSI merasa saya tidak lagi dibutuhkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Shin dalam wawancara dengan media Korea. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan kembali menangani timnas Indonesia di masa depan. "Saya kapok. Saya sangat mencintai para pemain dan supporter Indonesia. Tapi cara PSSI memperlakukan saya membuat saya tidak ingin kembali," tegasnya.